Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Langkah terdakwa Nikita Mirzani kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk memenjarakan seterunya bos skincare Reza Gladys seolah belum pupus. Kemarin sidang perdana gugatan perdata yang diajukan Nikita Mirzani terhadap seteru yang telah menjebloskannya ke penjara lewat laporan pemerasan dan TPPU itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dengan gugatan pihak NM senilai 244 miliar rupiah ini tak dihadiri Niki, lantaran masih sebatas pemeriksaan administrasi. Kuasa hukum Niki berdalih, gugatan fantastis itu menitik beratkan pada dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Reza Gladys. Lantas bagaimana reaksi kubu Reza Gladys? Hari ini pemeriksaan turut tergugat terkait dengan administrasi, yaitu perlengkapan yang belum dilengkapi dari pihak penggugat dan gugat ya. Dia nggak nanggepin ya, dia ketawa aja. 1 triliun harusnya dia gugat, boleh-boleh aja kan. Ya kalau kayak misalnya kayak dokter gini, sebenarnya dokter juga bisa juga sih minta kerugian pencemaran nama baik 1T itu juga sah-sah aja ya. Langkah gugatan perdata dengan hitung-hitungan fantastis ini sontak banyak dicibir seteru Nikita Mirzani, terutama mereka kubu pro Reza Gladys seperti Fitri Salhuteru hingga Dr. Richard Lee. Buat apa ditanggepin? Jangan dibatalin lagi nanti, udah gugat batalin lagi, gugat dibatalin lagi, santailah. Bahkan sehari sebelum sidang gugatan perdata digelar, bos skincare yang satu kubu dengan Reza Gladys, Dr. Richard Lee, melalui akun Instagram pribadinya, @dr.richard_lee, mendadak memposting dengan chat percakapannya dengan akun diduga milik Nikita Mirzani, @nikitamirzanimawardi_172. Saling sindir ihwal tuntutan 11 tahun penjara terhadap Niki pun terjadi. Dr. Richard menyindir Niki mantap akan dipenjara 11 tahun. Sementara Niki pun menyindir balik jika Dr. Richard lah yang nanti akan dipenjara 11 tahun. Tanpa disadari chat percakapan ini seolah jadi senjata bagi Dr. Richard. Bos skincare ini menuding bila Nikita aktif bermain handphone ketika ditahan di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Lewat postingan percakapan itu, Dr. Richard langsung melaporkan kejanggalan Niki yang diduga bebas main handphone di rutan. Richard bahkan langsung mencolek Yusril Iza Mahendra selaku Menteri Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kepada yang terhormat Pak Menteri Yusril Iza Mahendra, kok ada napi bisa main HP dan aktif sosmed? Apa ada peraturan baru di penjara? Rutan Pondok Bambu boleh pegang HP? Tanya Richard lewat caption unggahannya. Perang komentar di kolom komentar postingan Dr. Richard pun langsung memanas setelah akun diduga milik Niki dan Dr. Samira ikut menimpali postingan Richard. Tukang tempel stiker jangan kebanyakan tanya, mending urus para pembeli produk lu gih. Abis beli produk lu, rambutnya malah pada rontok. White tomato gimana tuh? Jangan lupa ditelan semua produk lu yang udah nggak laku biar nggak rugi-rugi amat. Balas akun diduga milik Nikita Mirzani. Oh, saya nggak tahu soal itu ya. Saya kira saya nggak bisa menanggapi itu. Tak ketinggalan, akun diduga seteru Dr. Richard Lee yakni @drdetektifreal ikut memanasi kolom komentar pada postingan Dr. Richard Lee. Balikin duit masyarakat yang sudah lu ambil dari jual tomat busuk kamu. Bayar pajak mobil Rolls Royce kamu. @Dijen Pajak RI. @Bapenda Dojabar, tolong Pak, manusia ini ditagih pajaknya karena sudah jelas-jelas ngemplang pajak. Sindir akun diduga milik Doktif.
Itu di situ juga ada salah satu barang buktinya itu adalah DNA salmon. Ancamannya sama ya 12 tahun. Lebih baik si Samira ini fokus, seperti Yoke kan jadi tersangka nih. Sebentar lagi kan dia nih yang akan seperti Yoke nih bersidang, fokus. Jika Dr. Richard Lee mencolek langsung pihak kementerian terkait, terutama soal aturan bagi penghuni lapas. Tak mau kalah dengan Richard, kubu pengacara Niki bahkan berencana akan berkirim surat ke Presiden agar kliennya mendapatkan perlindungan hukum. Ya, jadi memang kami sedang melakukan permohonan perlindungan hukum kepada Bapak Presiden, ya, agar proses ini bisa dikawal dengan seadil-adilnya. Sebelum aksi saling sindir memanas di jagat maya, pledoi atau pembelaan dari kubu Nikita Mirzani sempat disanggah pihak jaksa penuntut umum melalui pembacaan replik atau tanggapan atas pledoi NM di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin lalu. Kala itu pihak JPU tetap pada keyakinannya jika terdakwa NM sudah punya niat jahat untuk memeras pelapornya, pengusaha skincare Reza Gladys. Niat jahat itu dibuktikan lewat permintaan uang sejumlah 5 miliar rupiah yang kemudian disalurkan ke sebuah perusahaan properti untuk pembelian rumah mewah. Dengan bukti itulah pihak JPU akhirnya menuntut Nikita Mirzani dengan hukuman 11 tahun penjara serta denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Bahwa penuntut umum melalui tanggapan ini dengan niat baik ingin menyadarkan terdakwa Nikita Mirzani dan janganlah bernarasi fiktif dalam nota pembelaan atau pledoinya sebagaimana kemampuannya sebagai artis dalam berakting. Gue ngakak aja, pokoknya kalau mau mereka gue ngakak aja udah. Iya, padahal aku yang artis tapi mereka yang jago acting. Jika kisruh kasus Niki versus Reza Gladys belum juga mendapatkan putusan majelis hakim, terdakwa kasus vape berisi obat keras, aktor Jonathan Frizzy, kemarin mendapatkan vonis hukuman 8 bulan penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Membayar pada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Vonis tersebut lebih rendah 4 bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut hukuman penjara 1 tahun bagi kekasih Ririn Dwi Ariyanti ini. Hakim menyatakan Jonathan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu. Atas putusan majelis hakim itu, tim juru bela Ijong menilai hukuman masih berat meski mereka belum menyatakan banding alias masih pikir-pikir. Pikir-pikir bukan keberatan, iya itu memang udah hak dan kewajibannya kita gitu. Jadi nanti biar dipikir-pikir gitu. Tentunya ya kami menghormati putusan tersebut meskipun kami rasa masih terlalu tinggi. Maka dari itu kami sampaikan untuk pikir-pikir terhadap putusan yang disampaikan barusan. Di luar langkah banding yang masih pikir-pikir, kemarin Ijong tampak lebih kurus dari sebelumnya. Ia tampil dengan wajah kusut dengan kumis dan jenggot yang mulai tumbuh menghiasi wajahnya. Selama kurang dari 4 bulan sejak Juli lalu mendekam dalam tahanan, Ijong mengaku mengalami fase buruk dalam hidupnya hingga kerap sakit-sakitan. Namun kondisi itu kemarin mulai berangsur pulih. Sehat, doain aja semoga bisa cepat selesai. Dan saya sekarang udah bisa dibilang lowest point-nya saya gitu. Makanya saya minta tolong teman-teman media juga jangan menggoreng lah berita-berita gitu. Ada yang dulu awalnya bilang saya di penjara akan 12 tahun gitu. Itu kan miris banget gitu, anak-anak saya juga bisa lihat nantinya gitu. Selain kondisi fisik dan psikis Ijong yang terlihat makin drop, di sela curhatannya pada juru warta dengan kabar yang sempat meremukan kondisi kejiwaannya selama terjerat kasus vape berisi obat keras ini, Ijong membocorkan rencana pernikahannya dengan Ririn yang akan dihelat dalam waktu dekat. Saya juga kan sama kalian, teman-teman media juga berteman baik. Nanti juga ke depannya saya mau melangsungkan
suatu acara yang bahagia juga pasti akan mengundang kalian semua gitu. Jadi kita saling dukung aja gitu. Jika benar Ijong akan segera menikah selepas bebas dengan Ririn, kabar baik ini seolah menepis isu liar yang selama ini merebak. Jika hubungan Ririn dan Ijong telah karam sejak aktor tersebut masuk penjara. Ya makanya baik-baik dong sama saya. Yuk, let's go. Iya dong. Udah ya, makasih ya.